Jauh di jantung Sulawesi, tersembunyi sebuah lembah ajaib bernama Lembah Bada. Di sini, puluhan patung batu raksasa berdiri megah, membisu seolah menjaga rahasia zaman purba. Sejak ribuan tahun lalu, mereka menjadi saksi bisu peradaban yang hilang. Namun bagi masyarakat setempat, patung-patung ini bukan sekadar peninggalan prasejarah. Mereka adalah perwujudan dari legenda, bisikan masa lalu yang terus hidup hingga kini. Di antara semua patung yang ada satu yang paling ikonik dan menyimpan kisah yang luar biasa. Namanya Tadulako, sang panglima yang menjadi batu. Kisah ini membawa kita kembali ke masa ketika Lembah Bada masih merupakan sebuah negeri yang makmur, dipimpin oleh seorang panglima perang yang tak tertandingi. Namanya Tadulako. Ia bukan sekadar pemimpin biasa. Tubuhnya sekuat baja, keberaniannya membara laksana api, dan ia menguasai ilmu kesaktian tingkat tinggi yang membuatnya disegani kawan maupun lawan. Setiap kali genderang perang ditabuh dan musuh datang mengancam, Tadulako selalu berdiri di garis depan. Pedangnya menari di medan perang, menebas setiap ancaman yang berani mendekati desanya. Berkat dia, penduduk Lembah Bada bisa tidur nyenyak. Ia adalah perisai, pelindung, dan pahlawan bagi rakyatnya. Kemenangan demi kemenangan yang diraihnya membuat nama Tadulako menggema di seluruh penjuru negeri. Ia dipuja-puja, diagung-agungkan. Namun, pujian yang terus-menerus itu bagaikan racun yang merayap perlahan ke dalam hatinya. Kekuatan besar yang tadinya ia gunakan untuk melindungi, kini mulai memupuk bana-bani kesombongan. Tadulako mulai merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi kehebatannya. Ia lupa bahwa kekuatannya adalah anugerah. Perlahan tapi pasti, sang pahlawan yang rendah hati berubah menjadi sosok yang angkuh dan merasa dirinya setara dengan dewa. Kesombongannya mencapai puncak pada suatu hari yang kelam. Bermula dari masalah sepele, sebuah perselisihan kecil tentang batas wilayah antar warga desa. Seharusnya, sebagai pemimpin, Tadulako bisa menyelesaikannya dengan bijaksana, menengahi dengan adil, tapi tidak. Sifat angkuhnya mengambil alih. Ia merasa masalah ini terlalu remeh untuk diselesaikan dengan cara biasa. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang, bahkan kepada alam semesta, siapa penguasa sejati di Lembah Bada. Dengan dada membusung, ia berjalan ke tengah padang rumput yang luas. Awan hitam mulai berkumpul di atas kepalanya, seolah merasakan amarah yang terpendam di langit. Tadulako tidak gentar. Ia justru menghunus pedang saktinya, mengacungkannya ke arah langit yang menggelap, dan dengan suara menggelegar, ia berteriak. Ia menantang petir, menantang guntur, menantang kekuatan alam itu sendiri untuk beradu kekuatan dengannya. Alam seolah menjawab tantangannya. Langit yang tadinya hanya gelap, kini menjadi hitam pekat. Angin berhenti berembus, dan suasana menjadi hening mencekam. Tiba-tiba, dari balik awan tebal, menyambar satu kilatan petir yang luar biasa terang. Anehnya, petir itu tidak menghasilkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Ia menyambar dalam keheningan total. Cahaya putih yang menyilaukan itu tidak menghanguskan Tadulako. Sebaliknya, cahaya itu menyelimuti seluruh tubuhnya, terasa dingin menusuk tulang. Dalam sekejap, sang panglima merasakan tubuhnya menjadi kaku. Ia mencoba bergerak tapi sia-sia. Perlahan-lahan, kulitnya yang perkasa mulai mengeras. Otot-ototnya membeku, dan warna tubuhnya berubah menjadi kelabu seperti batu.
Baju zirah dan pedang yang ia genggam menyatu dengan tubuhnya, menjadi bagian dari wujud barunya. Tadulako membeku abadi dalam posisi berdiri tegak dengan tatapan kosong menghadap ke arah desa yang seharusnya ia lindungi dengan kerendahan hati. Ribuan tahun telah berlalu sejak hari itu. Tadulako, sang panglima perkasa, kini telah menjadi patung batu yang diam. Ia tetap berdiri di tempat yang sama, di tengah padang rumput lembah Bada, menjadi saksi pergantian zaman. Bagi masyarakat setempat, patung Tadulako bukanlah sekadar batu. Ia adalah pengingat abadi, sebuah pelajaran keras dari langit bahwa kekuatan sebesar apapun, jika tidak diimbangi dengan kerendahan hati, hanya akan menjadi beban yang membuat kita membeku dan berhenti melangkah. Keangkuhan telah mengubah sang pelindung menjadi monumen kebekuan. Kini, patung Tadulako dikenal sebagai salah satu keajaiban megalitik paling menakjubkan di Indonesia. Ia berdiri membisu, seolah merenungi kesalahannya di masa lalu. Namun di saat yang sama, ia tetap setia menjalankan tugas terakhirnya, menjaga kedamaian lembah dalam keabadian. Legenda Tadulako lebih dari sekadar cerita pengantar tidur. Ini adalah cerminan bagi kita semua. Sekuat apapun kita, setinggi apapun jabatan yang kita genggam, kita tidak akan pernah lebih besar dari alam semesta. Keangkuhan adalah penjara yang kita bangun sendiri, yang akan menghentikan pertumbuhan kita. Sebaliknya, kerendahan hati adalah kunci yang membuka pintu kebijaksanaan dan rasa hormat. Kisah sang panglima yang menjadi batu ini mengajarkan kita untuk selalu menjejakkan kaki di bumi. Tidak peduli seberapa tinggi kita terbang. Terima kasih sudah menyimak kisah dari Lembah Bada. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menakjubkan lainnya dari seluruh penjuru Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.